Halo teman rebahan, kembali lagi di Eris Channel. Di video kali ini kita akan meringkas film yang berjudul Bus Malam. Sebelum teman rebahan menonton, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, teman-teman langsung saja tulis di kolom komentar agar saya dapat memperbaikinya. Oke, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis, kita panggil saja Ernie, yang begitu panik saat ada di dalam bus. Ia pun segera turun dan langsung menghubungi temannya, kita panggil saja Marlin. Ernie mengatakan kepada Marlin bahwa ia tidak ikut bersama dengan yang lainnya. Lalu Marlin menghampiri Daisy dan Ona dan mengatakan tentang si Ernie. Mendengar hal tersebut, Daisy pun berniat membatalkan rencana mereka. Tetapi Marlin merayu agar rencana tersebut tetaplah berjalan walaupun tanpa si Ernie. Daisy dan Ona pun setuju. Lalu mereka pergi menggunakan sepeda. Di sebuah parkiran sepeda, mereka hendak membuka kunci menggunakan barcode. Tanpa mereka sadari, sepeda berjalan sendiri seakan-akan ada yang mendorongnya. Dikarenakan barcode-nya Marlin terblokir, maka ia menggunakan sepeda di luar parkiran, yang dimana sepeda tersebut adalah sepeda yang tadinya berjalan sendiri. Dalam perjalanan mereka, Ona melihat sesuatu yang terjadi, tetapi ia tetaplah berjalan. Di saat hendak mereka mencari tahu, tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh suara sepeda yang jatuh. Seakan-akan ada orang yang menjatuhkannya. Melihat hal tersebut, Ona merasa Marlin dan Ernie sudah bersekongkol untuk melakukan kejadian tersebut, agar mereka dapat merekam video dan meyakinkan media. Di saat hendak mencari keberadaan Ernie, langkah Daisy diberhentikan oleh sosok tangan yang memegang kakinya. Ona melihat Daisy terjatuh, ia pun marah dan merasa kelakuan mereka berdua sudah berlebihan. Tanpa berlama lagi, Ona langsung mengajak Daisy untuk pulang dan meninggalkan Marlin seorang diri. Marlin pun tidak menyerah dan memberanikan seorang diri untuk mencari tahu tentang mitos yang diperbincangkan orang-orang. Oke teman-teman, di sini sedikit saya memperjelas singkat. Ternyata rencana mereka adalah mencari tahu tentang jalan angker tersebut. Kita lanjut ke ceritanya. Di sisi lain, Ona dan Daisy merasa berjalan hanyalah berputar di tempat yang sama. Daisy pun mulai panik. Lalu mereka menuju peta. Tiba-tiba sosok kaki manusia yang menakutkan muncul tepat di depan mereka. Melihat hal tersebut, Ona lalu menghubungi Marlin agar mengikuti mereka. Marlin yang hendak mengikuti Daisy dan Ona mengalami kecelakaan yang sangatlah tragis. Scene pun berpindah. Di malam hari, tepatnya di dalam bus, seorang supir bus memarahi anak kecil yang kita panggil saja Doni karena menumpang hanyalah seorang diri. Dan tiba-tiba saja ayahnya Doni datang, kita panggil saja Lewis. Ia segera minta maaf kepada supir bus tersebut karena kesalahannya yang tidak menjaga Doni. Scene berpindah lagi. Di sebuah kedai kopi, kita melihat seorang gadis yang kita panggil saja Alice. Ketika melihat video kecelakaan yang sudah viral di media, dia pun mulai panik. Tanpa berlama lagi, Alice pergi begitu saja untuk melanjuti kerjanya sebagai sopir taksi. Di dalam mobilnya Alice, penumpang pun tidak nyaman dengan keadaan yang terjadi. Di suatu hari, Daisy, Ona, dan Ernie menumpang taksi yang dimana taksi tersebut punyanya Alice. Sebelum turun, Ernie memberikan sebuah foto ke Alice dan berharap agar Alice dapat membantu mencari tahu pelaku kematian sahabatnya, yaitu Marlin. Ketika Alice hendak memundurkan mobilnya, tiba-tiba saja ada sosok manusia yang berdiri tepat di belakang mobilnya. Ia pun terus berjalan seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan menuju rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Di rumah sakit yang sama, Liz membawa Doni ke dokter untuk memeriksa keadaan Doni dikarenakan akhir-akhir ini Doni tidak bisa diajak ngobrol dengannya. Alice pun pulang. Ketika pulang, ia melihat di spionnya sepeda berjalan sendiri.
Di lain sisi, Doni terus menggambar sosok ibunya yang menakutkan. Ketika pulang, Doni pun terus menghindar dari Lius dan merasa ibunya itu masih hidup. Lalu ia mengambil gambar tersebut. Tiba-tiba saja Lius dikejutkan oleh sosok tangan yang menarik buku gambar tersebut. Tanpa berlama lagi, Lius menyembunyikan buku tersebut di sebuah kotak dan membawa Doni untuk tinggal di rumah ibunya. Di malam hari, Lius dan Doni menumpang taksi, yaitu taksinya Alice. Dalam perjalanan mereka, mobilnya mogok tepat di tempat kejadian kecelakaan. Lius memutuskan untuk menaiki bus dan meninggalkan Alice seorang diri. Ketika di dalam bus, Lius melihat seakan-akan Doni duduk berdampingan dengan seseorang. Sesampai di rumah ibunya, Lius menceritakan semua yang terjadi padanya. Tetapi ibunya berkata bahwa semua itu adalah hal yang wajar, dikarenakan menurut keyakinan mereka, hari ke-7 adalah hari di mana arwah akan pergi untuk selamanya. Ibunya meyakinkan Lius dengan bekas telapak tangan dan kaki yang terjadi di rumahnya. Di lain sisi, Alice terus mengobrak-abrik mobilnya. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh bunyi seakan-akan ada orang yang memukul dari belakang mobilnya dan meninggalkan bekas telapak tangan. Tidak lama kemudian, ketiga bersepeda datang dan berniat menolong Alice. Mereka pun berhasil. Alice langsung mengantar mobilnya itu ke bengkel untuk mengecek kerusakan tersebut. Tiba-tiba saja Alice melihat darah yang mengalir dari kolong mobilnya. Ia pun panik dan mengambil foto yang diberikan Ernie, langsung dibuangnya. Yang ternyata foto tersebut merupakan foto si Marlin. Dan mencari tahu tentang sepeda yang terekam di memori CCTV mobilnya. Ketika Alice hendak menemukan sepeda tersebut, tiba-tiba saja sepeda tersebut melaju sangatlah cepat ke arahnya. Alice pun kabur dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, Alice diberhentikan oleh sosok Marlin yang menakutkan. Marlin menginginkan Alice menyerahkan diri serta memori CCTV tersebut. Ternyata usut punya usut, penyebab dari semua itu adalah Marlin yang membuat Lius, istrinya, dan Doni kecelakaan. Ia langsung pergi begitu saja. Namun Lius menggunakan kecelakaan tersebut dengan membunuh istrinya sendiri dikarenakan ia ingin bercerai dan mendapatkan Doni. Scene berpindah. Di malam hari, tepatnya di dekat jalan, Lius bertanya kepada Doni, kenapa Doni tidak mau berbicara dengannya. Namun Doni menjawab, kematian ibunya bukanlah dari kecelakaan tersebut, melainkan Lius yang membunuhnya. Ia langsung lari ke arwah yang selalu mengikutinya, di mana arwah tersebut adalah ibunya. Di lain sisi, dari arah berlawanan, mobil melaju begitu cepat ke arahnya Doni. Lius melihat hal tersebut, dengan cepat ia mendorong Doni dan mengorbankan nyawanya. Di sisi lain, tanpa sengaja Alice menabrak Marlin, dikarenakan ia mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Begitupun juga Alice yang terbangun dari pingsannya dan menyerahkan diri serta memori CCTV ke pihak yang berwajib. Dan film pun selesai.